Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andasani Safitri, MSI. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, itu yang kursinya masih berantakan, tolong dirapikan dan ada sampahnya juga dipungut itu ya. Ibu. Oke, kalau sudah selesai, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Robiah. Bu. Oke. Marina. Hadir Bu. Lisa Setiawati. Ini Bu, Lisa izin. Jadi Lisa nitip surat. Soalnya dia ini Bu ikut lomba OSN Jakarta. Oke. Terima kasih Marina. Iya, Bu. Selanjutnya Neva Liliani. Hadir Bu. Devi Pianggraini. Hadir Bu. Oke. Sepertinya lemas sekali ya. Oke, sebelum kita mulai acara pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulang materi kemarin tentang kehidupan politik pada masa Orde Baru. Pada anak-anak semua, apakah masih ada yang ingat tentang materi kemarin? Ingat Bu. Silakan Marina. Jadi kebijakan politik yaitu yang dikeluarkan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kalau kebijakan politik dalam negeri itu pelaksanaan pemilu 1971, penyederhanaan partai politik, fungsi ABRI, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Yang kedua yaitu kebijakan politik luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Oke, bagus Marina, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian mengenai materi kemarin, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi dulu sedikit sebelum nantinya Ibu akan membagi tugas kelompok untuk anak-anak semua menyelesaikan soal yang akan diberikan. Nah, yang pertama, sebelumnya di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Kemudian yang kedua itu ada kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru, dan yang ketiga itu berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, Ibu mungkin langsung saja masuk ke materi kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi pada masa pemerintahan Orde Baru itu terjadi yang namanya krisis moneter. Krisis moneter ini melanda negara-negara di Asia Tenggara yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, di mana pada saat itu ternyata ekonomi bangsa Indonesia itu belum mampu untuk menghadapi krisis moneter yang terjadi tersebut. Nah, pada pertengahan tahun 1997 itu Indonesia diterpa krisis moneter. Saat itu krisis keuangan menerpa hampir seluruh wilayah Asia Timur pada Juli tahun 1997. Nah, krisis Asia yang dimulai dari Thailand itu menghantam Indonesia, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Krisis moneter Indonesia ini mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada tahun 1997. Krisis moneter ini telah mempengaruhi banyak aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi perekonomian Indonesia
Indonesia semakin memburuk karena pada akhir tahun 1997 itu persediaan 9 bahan pokok pangan atau sembako seperti bahan pokok makanan di pasaran itu mulai menipis. Nah, hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali sehingga pada saat itu biaya hidup semakin tinggi. Nah, dengan kondisi perekonomian bangsa Indonesia yang semakin memburuk tersebut, itu semakin menunjukkan anggapan para pengamat dalam dan juga luar negeri bangsa mengenai rezim pemerintahan Orde Baru pada saat itu, di mana mereka menganggap bahwa pemerintahan Orde Baru ini telah terbelit yang namanya KKN. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu KKN? Korupsi, nepotisme. Betul. Jadi pada saat itu baik dari pengamat rezim luar negeri ataupun dari dalam negeri menganggap bahwa rezim Orde Baru ini telah terbelit yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan banyak terjadi aksi demonstrasi sebagai dampak dari kondisi bangsa Indonesia saat itu. Nah, pada Mei tahun 1998, demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa ini banyak turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut atas perbaikan dan reformasi total. Kemudian selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai krisis moneter, itu merupakan salah satu dari penyebab dari berakhirnya pemerintahan Orde Baru ini. Nah, di mana selain krisis moneter, yaitu krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia ini telah mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto. Berbagai aksi damai dilakukan baik itu oleh masyarakat, oleh terutama mahasiswa. Mereka melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Nah, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini semakin gencar ketika pemerintah itu mengumumkan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei tahun 1998. Nah, kemudian dari periode tahun 1997 sampai dengan 1998 ini merupakan masa yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia, di mana pada saat itu terjadi anjloknya perekonomian nasional disusun dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto kemudian mundur pada 21 Mei tahun 1998. Disebabkan karena banyaknya gelombang demonstrasi yang dilakukan terutama oleh masyarakat dan juga oleh mahasiswa, di mana Orde Baru ini berkuasa itu berusia lebih dari 3 dasawarsa atau sekitar 32 tahun lebih. Kemudian ambruk diterjang badai krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Jadi itu salah satu penyebab dari berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Kemudian mungkin itu saja sedikit penyampaian materi dari Ibu. Pada anak-anak semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kelompok diskusi mengenai sini. Ibu akan membagi Marino, tolong dihapus dulu kan ya sebentar. Ibu akan membagikan tugas untuk anak-anak semua supaya berdiskusi dan membahas materinya agar nanti anak-anak semua bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Marina. Ibu akan memberikan tugas yaitu mengenai tugasnya yaitu tugas kelompok. Tugasnya itu membahas mengenai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru Nah, jadi untuk anak-anak semua silakan memilih kelompoknya masing-masing, bebas siapa anggotanya. Kalian membahas mengenai
kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Silakan kalian berdiskusi, duduk sesuai dengan anggotanya masing-masing. Silakan membaca buku dan juga PPT yang telah ibu bagikan. Silakan mulai diskusinya. Oke, silakan dimulai diskusinya ya. Bu Ana, Ya, mau Bu, ini via izin UKS soal badannya nggak kuat Bu. oh, oke, silakan Marina. Tolong diantar Marina ya. Iya, Ibu. Kasih antriannya. Jadi ya. Oke, silakan berdiskusi ya anak-anak semua. Ya, Bu. Kasih waktu Ya, Bu. 10 menit untuk berdiskusi. Ya Bu. Si. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Apakah sudah semua diskusinya? Sudah Bu. Oke, silakan. Mau kelompok satu atau acak boleh silakan untuk maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Bangku aja Bu. Oh, boleh. Silakan. Siapa kelompok dua? Eva. Oke, silakan Eva. Bu. Oke. Langsung ya Bu. Iya, silakan. Kebijakan ekonomi Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Nah, ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 6%. Terus menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi, menerapkan cara militer dalam menanggapi masalah ekonomi dengan merencanakan sasaran yang tegas pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan secara bertahap, yaitu jangka panjang 25 sampai 30 tahun. Oke, silakan. Terima kasih, Eva. Tadi gimana diskusinya? Robi Bu tadi kurang itu Bu, kerjasama Bu. Robi, kenapa Robi tadi dari diskusi? Mohon maaf Bu, Robi sakit perut Ibu. Oke, lain kali kalau diskusi itu harus ikut ya, harus benar-benar ikut diskusi supaya semuanya itu aktif berdiskusi untuk memecahkan masalahnya masing-masing. Baik Ibu. Oke, terima kasih Eva, silakan duduk. Baik Ibu. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Langsung aja Ibu. Ya, silakan Marina. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah pertama rencana pembangunan 5 tahun, yaitu REPILITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. REPILITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Nah, jadi ada REPILITA 1, 2, 3, 4, dan 5. Aja Bu. Oke, terima kasih Marina. Tadi bagaimana diskusinya? Ini bukan si via UKS, jadi aku ngerjain sendiri. Oke. Terima kasih Marina. Iya Bu. Oke, baiklah anak-anak. Tadi semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya dan hasilnya juga sudah bagus semua. Dan mungkin Ibu sedikit menambahkan tadi mengenai kebijakan pemerintah Orde Baru, kebijakan ekonomi. Seperti yang sudah dikatakan kemarin tadi sudah benar, dia bilang bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru itu ada yang namanya rencana pembangunan 5 tahun, yaitu
atau yang disingkat dengan repelita, di mana dalam repelita ini nantinya itu ada dievaluasi. Jadi terdapat 5 repelita. Yang pertama terdapat 6. Yang pertama itu ada repelita 1 yang berisikan mengenai sasaran utama yang hendak dicapai, yaitu ada lapangan, ada sandang, ada papan, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Kemudian ada repelita 2. Repelita 2 ini menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian repelita 3 yaitu menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerintahan. Kemudian yaitu ada repelita 4. Repelita 4 ini menitik beratkan pada sektor pertanian yang menuju kepada swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian ada repelita 5. Nah, repelita 5 ini menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, kemudian menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada repelita 6. Repelita 6 ini dimulai tahun 1994, di mana ini pembangunan yang berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Untuk minggu depan mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, sepertinya materi pada hari ini sudah cukup dipahami oleh anak-anak semua. Di sini Bu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugasnya itu yaitu ini sama seperti tugas minggu kemarin, yaitu membuat infografis mengenai, tadi kita membahas mengenai krisis moneter. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas mengenai latar belakang terjadinya krisis moneter, pada masa Orde Baru yang menyebabkan Orde Baru itu sendiri ambruk pemerintahannya yang lebih dari 32 tahun disebabkan oleh krisis moneter ini. Nah, nanti tugasnya itu berupa infografis. Kalian bisa membuat infografis itu seperti yang minggu kemarin, itu bisa menggunakan Canva atau aplikasi sejenisnya untuk anak-anak semua dan dikumpulkan minggu depan. Nah, oke, mungkin itu tugasnya. Materinya juga sudah dijelaskan, anak-anak juga sudah berdiskusi semua pada hari ini, sudah cukup bagus. Mungkin kedepannya untuk pertemuan selanjutnya dan juga pembelajaran selanjutnya kepada anak-anak semua diharapkan terus semangat belajarnya, terus berkreativitas dalam proses pembelajaran, harus aktif bertanya, aktif berdiskusi supaya pembelajarannya untuk anak-anak semua tingkatkan lagi semangat belajarnya agar nanti ilmu yang didapat itu bermanfaat dan mudah juga diserap untuk kalian semua. Dan juga untuk Robi, lain kali pelajaran selanjutnya kalau ada tugas diskusi ataupun tugas-tugas apapun yang diberikan, mohon disimak dengan baik-baik dan diikuti ya, jangan sampai tidak ikut diskusi, nanti Robi sendiri yang rugi karena tidak mendapatkan ilmunya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dan diskusi kalian semua bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tugasnya dikerjakan minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu.